Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yang terdiri dari Maila Sasabila dan Anisya Konaah, akan mempresentasikan mengenai regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Pengertian regresi linier. Regresi linier adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas, variabel independen atau variabel penjelas. Variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel independen. Regresi linier hanya dapat digunakan pada skala, interval, dan rasio. Kemudian jenis-jenis regresi linier. Secara umum, regresi linier terdiri dari dua regresi, yaitu regresi linier sederhana, itu dengan satu buah variabel bebas dan satu buah variabel terikat. Dan regresi linier berganda dengan beberapa variabel bebas dan satu buah variabel terikat. Analisis regresi linier merupakan metode statistik yang paling jamak dipergunakan dalam penelitian-penelitian sosial, terutama penelitian ekonomi. Program komputer yang paling banyak digunakan adalah SPSS. Regresi linier, di sini ada analisisnya, yaitu dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variabel bebas terhadap satu buah variabel terikat. Persamaan umumnya adalah sebagai berikut, itu di samping Y sama dengan A plus BX. Dengan Y yaitu variabel terikat dan X variabel bebas. Koefisien A adalah konstanta yang merupakan titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y pada koordinat kartesius. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut, yaitu yang pertama mencari nilai rata-rata X dan Y, kemudian mencari nilai X kuadrat dan Y kuadrat, kemudian mencari nilai rata-rata X dari Y kuadrat, kemudian mencari nilai B, A dan B. Setelah nilai A dan B didapat, kemudian dimasukkan ke dalam rumus persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Kemudian regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa Konaah. Oke, selanjutnya data yang digunakan pada linear berganda itu biasanya berskala interval atau rasio. Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B seterusnya sampai dengan Bn Xn. Maksudnya Bn Xn itu N-nya itu jumlah dari B dan X-nya. Di mana keterangannya Y sama dengan variabel dependen dan X-nya variabel independen. Sedangkan A itu konstanta nilai dari Y apabila X1, X2, dan seterusnya sama dengan 0, dan B sama dengan koefisien regresi, di mana nilai peningkatan ataupun penurunannya.
Selanjutnya, dalam analisis regresi seringkali bukan hanya variabel-variabel penjelas kuantitatif yang sering mempengaruhi variabel tak bebas atau variabel Y-nya, tetapi ada juga variabel-variabel kualitatif yang ikut juga mempengaruhi seperti jenis kelamin, musim, warna, pendidikan, dan lain sebagainya untuk mengakomodasikan adanya variabel kuantitatif ke dalam model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan perubahan boneka atau biasa disebut dengan variabel dummy. Perubahan boneka ini biasanya mengambil nilai 1 atau nilai 0. Nah, kedua nilai yang diberikan tidak menunjukkan bilangan, tetapi tetap hanya sebagai identifikasi kelas atau kategorinya. Selanjutnya, persamaan regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya atau variabel Y-nya dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel. Mungkin bisa 2 atau 3 variabel, dan seterusnya. Namun, hasil menunjukkan diagram hubungannya yang linear. Maksudnya hubungan yang linear itu hubungannya yang setara dan dapat dihubungkan atau dapat dikaitkan dengan variabel X-nya. Tentunya dapat dikaitkan dengan perhitungannya. Penambahan variabel bebas ini diharapkan dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walaupun masih saja ada variabel yang terlebihkan. Nah, bentuk umum dari persamaan linear berganda dapat ditulis sebagai berikut. Bentuk stokastiknya yaitu A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan seterusnya sampai ditambah ke C. Sedangkan bentuk non-stokastiknya yaitu A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan seterusnya. Adapun keterangannya yaitu variabel terikat atau nilai dugaan Y-nya A, B1, B2, B3, dan seterusnya itu disebut dengan koefisien regresi. Sedangkan X1, X2, X3, dan seterusnya itu disebut dengan variabel bebasnya. Sedangkan E atau errornya itu disebut dengan kesalahan pengganggu. Nah, kesimpulan dari penjelasan kali ini yaitu yang dimaksud dengan regresi itu peramalan, penaksiran, atau pendugaan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1877 oleh Sir Francis Galton 1822 sampai 1911. Analisis regresi digunakan untuk menentukan bentuk dari hubungan antara variabel. Tujuan utama dalam penggunaan analisis itu adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lainnya. Regresi linear sendiri itu alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Variabel yang mempengaruhi sering disebut dengan variabel bebas, variabel independen, atau variabel penjelas. Dengan variabel yang dipengaruhi sering disebut dengan variabel terikat atau variabel dependen. Regresi linear hanya dapat digunakan pada skala dan rasio. Perlu diingatkan lagi ya, jika linear itu berbeda dengan metode regresi itu berbeda dengan metode korelasi, karena regresi itu berhubungan atau terkaitan antara X dan Y, sedangkan korelasi itu bisa makna dari X dan Y itu bisa dibolak-balikan, begitu. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan penyebutan rumus atau penyebutan nama dan lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.